Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada Pak Kiai dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Mungkin pertanyaan kami dianggap tabu, dianggap saru, mungkin dianggap menjijikkan, tidak pantas, tidak layak. Tetapi ini masalah tentang hukum Islam. Mau tidak mau harus kami tanyakan. Kemungkinan besarnya banyak kaum muslimin yang melakukannya, yaitu masalah hubungan antara suami dan istri. Yang kami tanyakan, bagaimanakah hukumnya menurut Islam? Seorang suami dan istri melakukan hubungan badan, saling menjilati, saling mengulum, saling menciumi kemaluan, saling menghisap kemaluan. Dengan arti atau kata lain menggunakan gaya 69. Gaya 69 mereka berdua bisa saling menjilati, saling mengulum, saling menghisap dan seterusnya. Oleh sebab itu mohon jawaban dan penjelasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya mengandung 3 permasalahan. Sebenarnya sudah sering kami jawab, ya juga sudah ada videonya. Tetapi ini pertanyaannya mengandung 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang hukum gaya 69. Jadi hukum gayanya sendiri boleh atau tidak. Yang kedua, hukum menjilati anu, boleh atau tidak. Yang ketiga, hukum madhi dan rutubatul farji, pelumas kemaluan wanita, ini najis ataukah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Untuk masalah gaya, hukum yang pertama, masalah gaya 69 itu boleh. Gaya apa saja boleh, yaitu berdasarkan ayat nisa'ukum harthul lakum. Nisa'ukum bermula istri-istri kalian, harthun yaitu ladang bercocok tanam, lakum bagi kalian. Faktu maka datangilah oleh kalian harthakum pada ladang cocok tanam kalian, anna syi'tum. Lafaz anna syi'tum itu menurut ulama ahli tafsir min aina syi'tum, artinya dari mana saja berkehendak oleh kalian. Wa mata syi'tum, dan kapan saja berkehendak oleh kalian. Boleh siang, boleh malam, boleh pagi, boleh petang. Wa kaifa syi'tum, dan bagaimana saja berkehendak oleh kalian. Artinya bagaimana saja itu ya, boleh berdiri, boleh congkok, boleh gaya dog style, boleh 69. Tetapi dengan syarat ingkana dzalika, jika ada oleh hal itu, oleh jimaknya itu, min simamin, dari lubang, wahidin yang satu. Artinya tatkala memasukkan anunya sang suami, tetap harus masuk ke dalam anunya sang istri, harus masuk ke dalam farji, kubulnya, nggak boleh masuk di dalam tuburnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya harus suci dari haid. Tidak boleh masih dalam keadaan haid, walaupun dimasukkan ke kubul atau farji, tetap haram kalau istrinya haid atau dalam keadaan nifas. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tentang mengulum, menjilati, menghisap, menciumin kemaluan suami istri, itu boleh. Boleh menurut mayoritas ulama. Wattafaqal fuqaha'u ala anna al-jima'a yahrumu fi halataini. Wattafaqat, dan tersepakat al-fuqaha oleh para ulama ahli fikih, ala annal jima'a, atas sesungguhnya bersetubuh, yahrumu yaitu haram oleh dia bersetubuh, fi halataini, di dalam 2 keadaan. Yang pertama fit tuburi, jadi masuk tubur anus itu haram. Wa fil haidi, dan yang kedua yaitu di dalam haid atau nifas haram. Hanya 2 ini saja. Wa amma ma siwahuma faqad ikhtalafu fihi. Wa amma, dan adapun dan adapun sesuatu siwahuma yang selain keduanya, yaitu 2 keadaan tadi, faqad ikhtalafu, maka sungguh telah berbeda pendapat oleh mereka para ulama ahli fikih fihi, di dalamnya. Faqad qala Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah taala fi Fathul Mu'in. Maka sungguh telah berkata oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Ini kitab Fathul Mu'in dalam mazhab Syafi'i, ya, biasanya diajarkan di pondok-pondok pesantren. Faslun fil kafaati. Cari dalam pasal fil kafaah. Kafaah. Kemudian cari lagi dalam tatimmatun. Di dalam tatimmatun ada fi bayani ba'di adabin nikahi. Di dalam menjelaskan sebagian etika, tata krama, adab-adab bersetubuh antara suami istri. Yajuzu lizauji, yajuzu boleh lizauji bagi suami,
kullu tamattu'ain oleh setiap bersenang-senang minha dari istrinya bima siwa halqati duburiha, bima dengan sesuatu siwa halqati duburiha selain lubang anus istrinya. Jadi boleh apa saja selain lubang anus, lubang dubur istrinya. Walau bima sibadriha, walaupun dengan menghisap klitorisnya istri. Jadi walaupun dihisap, diciumin, dicilati itu boleh kalau menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Ain. Jadi boleh. Ini jawaban yang kedua. Adapun jawaban yang ketiga, masalah hukumnya madhi dan rutubatul farji. Kalau menurut mazhab Hambali, baik madhi maupun rutubatul farji, pelumas kemaluan wanita itu dua-duanya sama-sama suci. Mengapa suci? Karena termasuk bagian daripada mani. Mani itu keluar dari karena syahwat. Minasulbi wa taraib, bukan kotoran. Beda dengan kencing dan berak, itu kan kotoran najis. Tetapi kalau madhi dan mani menurut mazhab Hambali itu karena keluarnya karena syahwat. Jadi bagian daripada mani tetapi kecil, tidak sampai muncrat sehingga tidak mewajibkan mandi. Tetapi hukumnya suci karena memang bagian daripada mani. Dasar ibaratnya bisa kita bacakan. Wa amma fi mas'alatil madhi wa rutubatil farji, dan adapun di dalam masalah madhi dan rutubatul farji, pelumas kemaluan wanita, faqad qala Ibnu Qudamah, maka sungguh telah berkata oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali yang bermadzhab Hambali rahimahullah fil Mughni, di dalam kitab Al-Mughni juz yang pertama halaman 414. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wa ruwiya an Ahmad rahimahullah, dan telah diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah annahu, sesungguhnya dia madhi ay al-madhi, madhi bimangzilatil mani, yaitu pada kedudukannya mani. Ay kilahuma, ay artinya kilahuma, masing-masing keduanya baik itu madhi maupun mani, tahirun, yaitu suci. Qala al-Imam Ahmad, telah berkata oleh Imam Ahmad, huma bermula keduanya yaitu madhi dan mani sawaun, yaitu sama saja. Laisa, tidaklah oleh keduanya madhi dan mani min makhrajil bauli, yaitu tidak keluar dari tempat keluarnya kencing. Jadi bisa jelas ya, kalau kencing dan berak itu kotoran. Tetapi kalau madhi dan mani itu dari syahwat yang tidak najis kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Innama huma minasulbi wa taraib. Innama huma, sesungguhnya bermula keduanya hanyalah keluar minasulbi wa taraib, dari tulang sulbi dan dari taraib, yaitu dari buah dadanya wanita dan tulang sulbunya laki-laki. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hukmil madhi, di dalam hukumnya madhi. Huwa bermula dia madhi indi menurutku, kata Ibnu Abbas, bimangzilatil busaqi wal mukhati, yaitu pada kedudukannya ludah, wal mukhati dan lendir ingus. Intaha. Jadi hukumnya madhi kalau menurut Ibnu Abbas, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Ibnu Abbas mengatakan madhi itu sama saja ya hukumnya dengan ludah atau dengan daha atau dengan lendir ingus. Itu kotor tapi suci, tidak najis. Wa marutubatu farjil mar'ati, adapun bermula pelumas kemaluannya wanita, fatahirun, maka yaitu suci endal Hanabilati menurut mazhab Hambali, wa ba'di Syafi'iyati, dan menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Lianna, karena sesungguhnya dia rutubatu farjil mar'ah juz'un, yaitu bagian min anza'il mani, dari beberapa bagiannya mani. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.